Halo Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Informasi cuaca kembali kami hadirkan untuk Anda. Siaran langsung dari Stasiun Klimatologi Sleman, Yogyakarta. Dan bersama saya Yuda Kristawan sudah hadir. Ada Mbak Eli selaku Prakirawan Iklim ya Mbak ya. Dan di sebelahnya ada Mas Bakti selaku Prakirawan Cuaca dari Stasiun BMKG Bandara YIA Jakarta. Terus kita jumpa lagi untuk menginformasikan perkembangan cuaca ya, paling update dan perkembangan iklim ya. Dan pagi ini silakan teman-teman bisa menyaksikan informasi cuaca hari ini di kanal YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Dan nanti teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif di kolom live chat ya. Oke. Dan obrolan kali ini, informasi ini kita akan menghadirkan tema menghadapi puncak musim hujan. Puncak musim hujan Tahun 2022 ke 2023. Ya. Oke. Kita ke Mbak Eli dulu. Ya. Sudah ada data yang lengkap ya Mbak ya? Sudah. Oke. Sudah kita Mbak. siapkan. Oke Mbak, mungkin kira-kira 5 hari yang terakhir ini ya kita ya mungkin 1 pekan lah kita anggap itu intensitas hujan tuh sempat turun ini. Betul. Nah ini membuat terlena juga ini. Iya. Kadang keluar gitu, misalnya keluar kantor atau keluar rumah mentang-mentang terang gitu kan, jas hujan nggak dibawa gitu. Tapi tiba-tiba pas pulang jas gitu. Selang 10 menit gitu, tapi beberapa titik ya. Nah, ini kondisinya seperti apa untuk iklim? Iya, dari bidang iklim, dinamika atmosfer atau faktor-faktor pengendali curah hujan di wilayah DIY, khususnya di wilayah DIY, bahwa pada saat ini kita masih dipengaruhi oleh La Nina, mulai dari La Nina lemah hingga moderat, dan itu nanti akan menurun hingga bulan Maret 2023. Kemudian secara umum anginnya sudah mulai ke monsun Asia ya. Jadi mulai Januari, Februari dan Maret itu monsun Asia sudah mulai aktif dan mendominasi wilayah Indonesia karena memang kita sudah memasuki musim hujan. Kemudian selanjutnya bahwa dipole mood, indeks dipole mood yang juga menjadi faktor pengendali curah hujan kita saat ini netral. Jadi tidak ada penambahan curah hujan yang signifikan dari Samudra Hindia. Kemudian adanya fenomena MGO memang diprediksi aktif di Samudra Hindia pada akhir Desember. Ya, kelihatan dari prediksi di layar kaca ya. Iya, warna bisa menyaksikan ada warna coklat. Ya, ya. Warna coklat itu yang warna coklat di bagian tengah, di Indonesia bagian tengah itu adalah wilayah seperti Jawa, Kalimantan, itu memang curah hujannya agak ini ya berkurang. Nah, jadi itu nanti juga kita akan berpengaruh di pertengahan dari awal Desember sampai dengan pertengahan Desember. Kemudian nanti di dasar yang 3 ada fenomena MGO, tetapi itu masih ada di Indonesia bagian barat. Kemudian faktor yang lain adalah bahwa suhu muka laut di wilayah kita sekarang cenderung normal. Cenderung normal ya. Normal. Jadi ini juga jadi satu pengaruh. Iya, jadi intensitas hujan ya. Iya, jadi suplai uap airnya kan biasanya di laut ya. Itu kita kondisinya normal sesuai di atas Pulau Jawa itu ya Mbak ya gambarnya. Iya, bahkan cenderung ada yang diprediksi nanti akan menjadi dingin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu secara update pengendali curah hujan di wilayah kita. Kemudian yang tadi disebutkan Mas Yuda itu bahwa di awal Desember kok curah hujannya menurun. 1 pekan ini ya. Iya, dan itu sudah sesuai dengan perakiraan dan observasi kami bahwa curah hujan di awal Desember mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu memang curah hujannya cenderung berkurang, tapi hanya daerah tertentu. Jadi daerah lain, jadi intensitasnya itu secara umum di wilayah DIY itu rendah hingga tinggi.
tapi yang rendah itu hanya bagian Sleman saja. Oke. Nanti kelihatan ada di petanya ya. Untuk analisisnya. Ya, yang dasar yang pertama ya Desember ya. Analisis. Ya. Yang analisis Desember. Ya. Ini itu di ini ya. Kelihatan di bagian atas, peta bagian atas bahwa untuk wilayah Sleman kemudian kota, kemudian Bantul bagian utara itu cenderung rendah hingga menengah. Kemudian yang warnanya hijau. Dari warna ya Mbak ya? Dari warna hijau muda itu ya? Iya, dari hijau, yang hijau itu cenderung juga tidak merata. Seperti kalau Kulon Progo cenderung merata ya? Merata. Kategorinya tinggi sampai dengan 300. Kemudian Bantul bagian selatan, ada juga Bantul, perbatasan Bantul dan Kulon Progo juga rendah. Jadi memang hujannya sedikit unik ya Mas ya, yang untuk Desember, bagian awal Desember. Kemudian Gunung Kidul bagian utara, kemudian pegunungan di daerah Imogiri dan Telingo itu. Jadi terlihat juga dari sifat hujannya juga bervariasi, mulai dari bawah normal hingga atas normal. Jadi sebaran hujannya nano-nano ya? Nano-nano, agak nano-nano ini. Ya? Artinya bener ya tadi ya, misalnya sini betul. Bahkan tadi pagi dari kita kan memiliki 120 titik pengamatan curah hujan. Jadi data yang tadi kita tampilkan di peta itu benar-benar dari pengamatan. Real. Jadi benar-benar hasil observasi dari 120 titik di DIY dan hampir setiap kecamatan ada. Nah, bahkan tadi pagi itu ada yang konfirmasi, Bu, kenapa ya di wilayah Panjatan di titik ini saya pengamatan nggak hujan, tapi di sebelah desa hujan. Nah, ini juga pengamatnya juga bertanya-tanya kenapa curah hujannya sepertinya lokal ya Mas ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mas Bakti. Semoga itu tadi ya memang sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Betul. Sini pengen terang, ternyata dikasih terang. Di sana juga dikasih hujan. Beda-beda ya. Ini. Jadi skala cuaca itu mungkin bisa dijelaskan nanti sama Mas Bakti. Kita langsung geser. Siap. Mas ini gimana? Di wilayah DIY. Memang kita ini kan kalau secara topografi, geografis unik ya, semua ada, mulai dari Gunung Merapi, perbukitan, memanjang gitu kan, kita dikelilingi ya, terus di selatan juga Samudra Hindia, terus dikelilingi juga perbukitan juga di selatan, nyambung gitu ya. Nah ini juga berpengaruh signifikan terhadap fenomena yang sekarang ini yang tadi spot-spotnya kok nggak beragam, tidak sama. Gimana Mas Bakti? Ya mungkin sejalan cuaca yang terjadi saat ini dengan iklim ya atau analisis iklim yang sudah disampaikan Mbak Eli cukup fluktuatif di bulan Desember ini, di mana di awal itu sempat terjadi hujan lebat. Tadi meskipun di Sleman cukup rendah kan ada beberapa wilayah seperti Bantul, bahkan Kulon Progo bagian selatan. Dan mungkin bisa kita flashback di tanggal 5 dan 6 itu sempat terjadi cuaca ekstrim Mas. Betul. Di mana tanggal 5 itu sempat terjadi hujan lebat yang durasinya cukup panjang. Sebenarnya sedang. Tapi durasinya berjam-jam. Ini ya Mas ya. Ini yang kemarin ya Mas ya. Iya, di ini tanggal 5. Fenomena tanggal 5. Di mana di Kulon Progo dan di wilayah Gunung Kidul itu terjadi banjir. Betul di sungai ya. Titik di wilayah beberapa wilayah di mana dari streamline atau anginnya dari analisis anginnya itu terjadi pertemuan massa udara di wilayah Jawa, termasuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini yang membuat pertumbuhan awan sangat signifikan, sangat signifikan, cepat dan intensitas hujannya cukup lama, cukup panjang. Durasinya panjang. Nah ini yang membuat hujan begitu lama dan terjadi. Ini berarti yang kemarin itu di awal di Gunung Kidul daerah Pindul itu ya? Kalau sudah salah Karangmojo ya itu kan termasuk sempat jalannya ketutup. Itu ya, ini termasuk di Temon dekat kantor kami juga sempat meskipun setelah hujan berhenti akhirnya surut tapi cukup berefek juga pada kegiatan ini yang kemarin ya teman-teman. Lalu di selanjutnya tanggal 6 sempat terjadi hujan disertai angin kencang di sekitar wilayah Imogiri dan
Penyebabnya masih sama, ada pertemuan massa udara di sekitar wilayah Pulau Jawa, sehingga pertumbuhan awan juga cukup kuat. Meskipun di sini awannya sudah mulai terlihat berkurang, tidak menyeluruh di seluruh wilayah Jogja. Dan akhirnya berlanjut karena anginnya ini terus berubah, Mas, terus berfluktuasi, dinamis, dan kita akan lihat seperti apa kondisi angin yang ada di saat ini. Atau kita seperti sudah disampaikan Mbak Ili, suhu muka lautnya tadi kan normal ya? Normal. Nah, itu secara bulanan. Kalau secara harian memang di suhu muka laut di wilayah Indonesia itu yang saya ambil data tanggal ini ya, Mas, data terupdate itu memang suhunya 28 hingga 29 derajat Celcius. Tetap hangat, Mas. Hangat ya? Nah, tetap hangat. Meskipun normal tapi dia tetap hangat. Cenderung hangat. Jadi memang suplai massa uap air itu tetap ada. Ada, betul. Mungkin jumlahnya tidak signifikan dibanding beberapa yang lalu. Jadi, nah kalau dari anomali, nah ini seperti yang Mbak Eli katakan, normal bahkan cenderung dingin, dan ini memang terbukti. Terlihat Itu warna hijau ya. Kalau warna merah itu atau kuning kecoklatan itu dia lebih hangat. Sedangkan kalau hijau menuju biru dan terlihat kita kayaknya DIY itu juga cenderung ada yang dingin ya nanti ya. Menuju ke dingin. Meskipun di aktualnya dia tetap dalam kategori hangat. Mas, apakah fenomena yang tanggal 5 sama 6 terkait dinamika arah angin kecepatan itu memang terprediksi kurang lebih sama gitu, Mas? Iya, terprediksi karena kan sempat di akhir November kan memang tinggi, dan dari iklim pun sudah, jadi meskipun tinggi kan tapi kecenderungannya menurun. Setelah tanggal 6 memang kondisi itu sudah benar-benar menurun potensi hujannya. Artinya kemudian ketika sebelum tanggal 6 tadi ada banjir karena intensitas tinggi dan sempat ada angin puting beliung. Ini jadi pelajaran bersama lagi ya, Mas ya. Semoga nanti ketika ini mengarah ke sana kita bisa prepare lebih baik lagi. Misalnya kayak mitigasi bencananya ya. Misalnya potensi genangan air kok tinggi, kita harus bersihkan bersama, selokan dan gitu ya, Mas. Oke, Mas, ini menarik ini. Nah, ini kan beberapa masyarakat juga bersyukur kemarin karena di Jogja kebetulan ada hajatan ya kemarin, ada pernikahan anak presiden ya, Mas Kaisang dengan Mbak Erina Gudono, dan kebetulan Mbak Erinanya kan orang Jogja nih, dan kayaknya relate ya, ini rezekinya mereka ya kayaknya. Bisa dibilang karena Mas jenengan bilang kondisi cuaca setelah tanggal 6 itu kan cenderung sampai sekarang ini kan intensitasnya turun ya. Dan waktu hari H itu dari hari Kamis sampai ke Minggu itu memang cuaca cerah gitu, cenderung cerah ya, meskipun mendung sedikit gitu. Nah, ini memang sesuai dengan itu ya, Mas ya? Ya, memang masih sesuai dengan yang teman-teman iklim ataupun kami dari cuaca prediksikan, meskipun tidak serta-merta full clear ya. Karena memang namanya awan juga ya. Dan tadi tetap saya bilang suplai uap air masih tetap ada. Dan memang ada beberapa wilayah, terutama Sleman. Sleman ini memang masih jadi di dalam beberapa hari ini menjadi pusat pertumbuhan awan konvektif, terutama pada siang hingga sore hari. Nah, kenapa nih kok bisa awannya bisa tidak semenyeluruh itu? Memang ini didukung dari tingkat kelembaban uap air di beberapa tingkatan, Mas. Nah, mungkin bisa kita pantau dari, nah ini mungkin streamline dulu ya, angin. Ini angin. Kalau kita bandingkan saat kejadian kemarin, itu kan ada pertemuan massa udara di Jawa. Nah, sedangkan sekarang ini tanggal 13 ya? Iya, ini untuk hari ini. Ini yang terupdate. Dari jam 7 tadi ya? Yang jam 7 ini. Di mana ada siklonik di sekitar wilayah selatan Kalimantan. Ada juga tekanan siklonik atau tekanan rendah di barat daya Sumatera, di Samudra Hindia. Nah, ini juga membuat adanya divergen atau penyebaran massa udara ke Kalimantan dan
Sumatera. Barat daya Sumatera yang membuat memang salah satu penyebab bahwa hujan di wilayah Jogja ini sedikit berkurang. Tapi bukan berarti kita tidak. Nah, kita harus tetap siap-siap ya. Kalau kita lanjut di kelembaban udara, terutama di level 850 milibar atau di sekitar 5.000 kaki, itu memang masih tinggi. Ya, masih di antara 80 bahkan hingga 100. Bagaimana birunya masih cukup pekat ya. Mendominasi ya. Itu artinya memang di wilayah Jogja ini belum, sebenarnya tidak benar-benar kering. Nah, karena biarpun tidak hujan, tapi kan awan masih terus tumbuh ya Mas ya, karena uap airnya juga terus masih ada juga. Ya. Kalau kita meningkat lagi sedikit ketinggiannya di 700 milibar atau sekitar 10.000 kaki, nah memang sudah agak dikit berkurang. Nah, yang tadinya 80 sampai 100% di lapisan bawah, naik lagi 60 sampai bahkan kadang ada beberapa yang di 50 sampai 70%. Jadi ada penurunan. Nah, ketika naik lagi di 500 milibar atau ketinggian 18.000 kaki, itu drop kelembaban udara seperti yang terlihat di layar, Mas. Nah, itu bahkan di tanggal 14 sampai 15 itu berwarna kecoklatan di 50 sampai 70. Ini melintasi DIY ya itu ya. Artinya uap air ini tidak benar-benar signifikan, tapi dengan tingginya di lapisan bawah, terus di lapisan menengah juga masih cukup tinggi, sedang hingga tinggi, itu artinya tetap potensi awan konvektif itu masih kuat. Memang kalau kita perhatikan detail di situ, memang yang tinggi itu di sekitar utara Yogyakarta, terutama di wilayah Sleman. Nah, nanti berpindah pada malam hari itu di wilayah selatan Jogja. Meskipun intensitas pertumbuhannya lebih kuat di utara Jogja atau wilayah Sleman. Nah, tetap harus waspada di. Kembali ke Mbak Eli, Mbak pengen tahu prediksi curah hujan dasarian selanjutnya. Karena ini mengingat sebentar lagi libur sekolah dan Jogja ini jadi destinasi wisata yang favorit ya. Artinya kemudian ini buat penyelenggara wisata, buat wisatawan dan buat masyarakat Jogja sendiri sangat penting. Monggo Mbak yang prediksi curah hujan dasarian untuk perakiraan curah hujan 3 dasarian ke depan mulai dari pertengahan Desember hingga awal Januari. Yang pertama bahwa di pertengahan Februari kita masih ada potensi hujan selama 1 dasarian atau 10 hari itu kategorinya menengah dari 50 sampai 150. Jadi kalau kita lihat dari petanya, kalau dari wilayah Gunung Kidul agak lebih sedikit lebih rendah mulai dari 50. Tapi untuk wilayah kabupaten yang lain dan kota juga agak cukup rendah. Jadi masih ada potensi hujan tetap seperti dibilang Mas Bakti. Jadi kalau walaupun curah hujannya agak menurun, tapi potensi curah hujan tetap ada ya. Kemudian di akhir Desember sudah mulai meningkat. Akhir Desember mulai warnanya agak lebih segar. Iya, agak lebih terang ya. Iya, lebih terang. Kalau tadi itu agak coklat-coklat. Ini kabar gembira juga ya. Yang mau merayakan tahun baru di Jogja. Merayakan tahun baru di Jogja untuk di akhir Desember itu mulai meningkat dari kategori menengah hingga tinggi. Jadi rata-rata menengah mulai dari 75 sampai 200. Khusus yang untuk Gunung Bantul bagian selatan ada yang warnanya lebih gelap dikit, warna hijau. Itu daerah mana Mbak ya? Daerah Kretek, Sanden. Ya, Bantul bagian selatan. Ke arah pantai ya. Ke arah pantai. Nah, ini ada potensi curah hujan lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Kemudian awal Januari di mana kita akan berpindah tahun, itu juga lumayan tinggi, menengah hingga tinggi. Terus kita ada juga perakiraan untuk peluang curah hujannya. Peluang curah hujan, jadi kita juga memperakirakan seberapa tinggi sih peluang curah hujannya. 1 dasarian ke depan ya? Untuk 3 dasarian ke depan. Untuk pertengahan Desember kita lihat, kita fokus ke peta yang kiri atas bahwa curah hujan
lebih dari 50 mili. Jika warnanya cenderung orange menuju ke merah, berarti peluangnya masih tinggi. Jadi dalam satu dasar yang lebih dari 50 cukup tinggi ya. Itu daerah Sleman Utara ya? Sleman Utara, kemudian Kulon Progo bagian utara, ya, bagian gitu. Utara. Bahkan di Kulon Progo Selatan, Bantul bagian selatan masih cukup tinggi. Peluangnya lebih dari 90%. Jadi curah hujan sebenarnya masih ada tinggi. Kemudian di pertengahan, di akhir Desember, kita juga sudah perakirakan di Desember, nah kelihatan merahnya lebih tinggi lagi, lebih konsisten. Hampir Desember ini. Jadi merata ya, Jogja ya. Jadi curah hujannya juga potensinya masih lumayan tinggi dan cenderung meningkat. Kemudian kita ke awal Desember, awal Januari. Nah, lebih pekat lagi. Lebih pekat lagi bahwa curah hujan merata, potensinya lebih dari 90%. Ini artinya mendekati puncak ya berarti ya? Kita menuju puncak musim hujan. Nah, artinya di saat ini kita merasakan bahwa curah hujannya berkurang walaupun masih ada hujan. Tapi kita jangan lupa bahwa kita di bulan Januari dan Februari kita akan menuju musim puncak musim hujan. Gitu. Lanjut Mbak, yang ini yang awal Januari berarti. Ini untuk awal Januari, ini adalah produk informasi iklim secara dasarian atau 10 harian. Nah, kita lanjut ke produk informasi iklim skala bulanan. Jadi kita sudah memprediksikan dan ini sudah dirilis oleh kami pada akhir November ke seluruh stakeholder dan masyarakat bahwa Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengeluarkan perakiraan curah hujan untuk bulan Januari. Nah, kita hanya dalam waktu beberapa hari lagi kan sudah masuk tahun baru, yaitu Januari 2023. Terlihat bahwa di peta curah hujannya warnanya hijau, bahkan ada yang hijau tua. Hijau tua itu ya di Sleman Utara lagi. Jadi kategorinya tinggi hingga sangat tinggi. Nah, kalau hingga sangat tinggi pilihannya. Pilihannya tinggi hingga sangat tinggi. Artinya di sini curah hujannya sudah meningkat, artinya potensi curah hujannya akan lebih intensif ya, Mas Bekti ya. Terus terutama kita juga perlu mewaspadai lebih lanjut untuk yang wilayah-wilayah yang curah hujannya diprediksi sangat tinggi, yang warnanya lebih intens, hijau tua, seperti ini Sleman, kemudian ada juga di Sleman bagian selatan, kemudian Bantul ya Mbak ya? Bantul bagian selatan dan Kulon Progo bagian utara. Kita tahu bahwa di daerah-daerah tersebut untuk Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara itu kan daerah-daerah yang pegunungan. Kemudian kalau yang Bantul bagian selatan itu daerah rendah, yang biasanya curah hujan tinggi, mereka terdapat bagian banjirnya. Betul. Nah, kemudian kita ke produk sifat hujannya. Nah, untuk sifat hujannya apabila dibandingkan dengan normalnya, curah hujan di bulan Januari itu normal hingga atas normal. Ya, secara umum normal, tapi ada daerah-daerah yang atas normal. Kota Jogja termasuk yang atas normal. Kota Jogja termasuk, Jadi lebih tinggi dari biasanya. Dari rata-ratanya. Terutama yang Sleman bagian utara itu yang tadi kita sampaikan tadi ngeblok ya. Itu juga masih atas normal. Itu di atas kantor Tribun Jogja atas normal. Curah hujannya diprediksi akan atas normal. Jadi informasi ini yang kita perlu perhatikan bahwa kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya untuk bulan Februari kita juga sudah sampaikan bahwa curah hujan masih cukup tinggi, walaupun sedikit menurun. Tapi tetap di Sleman bagian utara masih tinggi, hingga 400 sampai 500 mm per bulan. Lebat sekali itu ya? Itu akumulasi dalam sebulan. Akumulasi. Jadi kalau secara iklim itu akumulasi. Nanti dalam skala harian nanti kan sampai 200 itu deres banget ya? Lebat, sangat lebat. Jadi nanti skala hariannya nanti akan diupdate oleh Mas Bakti. Begitu. Kemudian sifat hujannya untuk bulan Februari kita juga sudah sampaikan bahwa umumnya bervariasi ini ya. Jadi mulai agak menurun, ada yang bawah normal hingga normal. Jadi sudah tidak ada yang atas normal ya, bervariasi ya, karena sudah meninggalkan tadi ya.
puncak musim penghujannya ya. Udah mulai bervariasi, walaupun ada yang atas normal di sebagian kecil ya. Kecil aja. Begitu. Itu untuk bulan Februari. Februari ya, ini sifat hujannya. Oke. Nah kalau gitu ke Mas Bekti, Mas, ini kalau yang perakiraan bulanan dasarian tadi, dasarian bulan udah ya iklim. Kalau yang cuaca ini seperti apa ini Mas? Kurang lebih nanti di akhir tahun ini, karena Jogja akan banyak event gitu ya, orang akan melancong ke sini berwisata, banyak yang pengen bikin acara outdoor. Nah ini kira-kira gimana Mas? Ya mungkin kalau dari cuaca kami range-nya lebih pendek ya, 5 harian ya. Dari Bali. Dari model cuaca yang kami pantau itu untuk 3 sampai tidaknya ya 4 hari pun mungkin masih bisa sama. Itu kondisi terlihat dari model cuaca memang tetap potensi hujan, di mana warna hijau, warna kuning itu masih cukup berpotensi di wilayah bahkan hingga Jawa dan di wilayah Jogja. Dan memang potensi hujannya ini masih terpusat di wilayah Sleman bagian utara pada siang hingga sore hari. Ada potensi hujan sedang hingga lebat meskipun durasinya tidak lama, mungkin 1 atau bahkan 2 jam, bisa saja melebar ke wilayah kota. Nah pada pagi dini harinya atau malam hingga dini hari itu biasanya akan ada potensi hujan terutama ringan hingga sedang di selatan Jogja. Sedangkan pada pagi hingga sore hari biasanya kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari hampir menyeluruh di wilayah Jogja itu menyeluruh cerah berawan. Itu bisa bertahan antara 3 hingga 4 hari. Seperti saat ini ya, ini seperti tidak terlalu jauh berbeda. Jadi memang bisa jadi bagi stakeholder atau mungkin masyarakat bisa jadi ajang untuk mempersiapkan diri nih menghadapi puncak musim hujan. Meskipun nanti di dasarian terakhir, di dasarian 3 Desember mungkin kami memang belum bisa memantaunya secara jelas, namun informasi dari Mbak Eli memang sudah menunjukkan bahwa sepertinya akan ada peningkatan dibandingkan dasarian kedua ini. Artinya ini bisa dijadikan acuan ya, nanti teman-teman silakan terus memantau ya Mbak ya, informasi cuaca yang diupdate hampir setiap hari, setiap jam ya. Lagi kalau di bagian Mas Bekti, di cuaca itu setiap jam ya Mas ya? Atau tergantung kondisi hujan juga bisa langsung ya? Kamu bisa lihat di info BMKG YIA itu kami memberikan update citra radar cuaca 2 sampai 3 jam sekali. Bahkan kami memberikan link untuk melihat update citra radar cuaca secara mandiri ya. Secara mandiri. Silakan ya. Itu bisa karena ini juga terkait traffic penerbangan juga Mas ya. Betul. Kalau di YIA, kalau di Subclean sini memang bagiannya yang ikut ya Mbak ya begini. Oke, Mbak Eli mungkin bisa disampaikan sekali lagi ke teman-teman Tribuners apa yang mungkin diperluas padai terkait dengan tadi potensi-potensi hujan yang masih lebat. Kita menuju, jangan terlena ya, kita menuju puncak musim penghujan tahun ini gitu ya. Monggo Mbak Eli. Baik, kepada warga Jogja dan Tribuners dan Sobat BMKG Yogyakarta, jangan lupa bahwa kita sebentar lagi akan memasuki puncak musim hujan tahun 2022, tahun 2023 di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita bisa lihat di layar bahwa umumnya wilayah daerah istimewa Yogyakarta akan mengalami puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Untuk bulan Januari umumnya akan dialami oleh Kabupaten Sleman bagian selatan, Kota Yogyakarta, Bantul bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Kemudian untuk yang wilayah Februari akan dialami oleh Sleman bagian utara, kemudian Kulon Progo bagian utara, Kulon Progo bagian timur, kemudian Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan.
kami menghimbau dari Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selalu waspada. Kita akan menghadapi puncak musim hujan di mana curah hujannya akan semakin tinggi, kemudian potensi bencana hidrometeorologi juga akan semakin tinggi. Kami ingatkan kepada warga masyarakat Yogyakarta, khususnya untuk wilayah-wilayah yang seperti kita sampaikan tadi di perakiraan curah hujan bulanan untuk daerah Sleman bagian utara, kemudian Bantul bagian selatan yang curah hujannya diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-ratanya dengan kategori tinggi sangat tinggi, maka perlu diwaspadai dan terus mengupdate informasi iklim dan cuaca dari Stasiun Meteorologi Yogyakarta dan Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami siap memberikan layanan. Ini ya, di layar ada hotline yang bisa dihubungi, termasuk di media sosial. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook dan link di YouTube ya. Silakan ini, dan info BMKG juga disiarkan di beberapa radio juga, salah satunya adalah Sonora. Nah, ini saudara kita juga nih ya, Sonora. Teman, itu tadi ya perakiraan cuaca dan iklim. Terima kasih Mbak Eli dan Mas Bakti, informasinya yang sangat berharga. Teman-teman bisa terus pantau informasi cuaca dan iklim daerah istimewa Yogyakarta. Akan diupdate terus setiap hari, setiap jam. Silakan, tadi sudah disampaikan di kanal-kanal yang disebutkan ya, sekali lagi boleh ditampilkan ya, ada di media sosial, di ini ya, bisa di www.stamet.jogja.bmkg.go.id, terus di Twitter juga @info_bmkgyia, di Facebook di @info_bmkgyia, dan di Instagram @info_bmkgyia. Monggo ya Mas ya, nanti bisa tanya langsung di situ ya Mas ya, adminnya 24 jam. Nah itu tadi teman-teman, sekali lagi informasi ini untuk membuat kita lebih waspada ya, dan merespon supaya kita lebih bisa memahami fenomena alam yang tidak bisa kita pilih ya kapan hujannya. Meskipun kadang ada Mbak, situasi yang bisa direkayasa cuaca ya, tapi kan tidak semuanya direkayasa gitu. Nah itu tadi teman-teman informasi cuaca yang kami siarkan langsung dari Satklim BMKG Kabupaten Sleman Yogyakarta bersama Mas Bekti selaku perakiraan cuaca dari BMKG YIA, dan Mbak Eli dari perakiraan iklim Stasiun Klimatologi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih informasinya, sehat selalu Mbak, dan jangan bosan-bosan melayani masyarakat. Ini ya. Dan teman-teman itu tadi laporan informasi cuaca. Sekali lagi silakan diupdate terus ya, untuk memanfaatkan bersama, dan semoga yang kehujanan tidak meriang, yang kehilangan tidak tumbang ya. Saya Ida Gustawan mohon pamit, kalau ada salah kata undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Santi. Matur suwun. Waalaikumsalam.